Prosedur berikutnya adalah nasogastric tube atau biasa kita kenal dengan NGT. NGT ini digunakan untuk memberikan nutrisi, obat, atau mengeluarkan cairan dari lambung pada pasien yang tidak bisa makan atau minum secara normal, ya, atau untuk keperluan lain, misalnya observasi atau monitoring, atau pada pasien-pasien setelah post-op, ya, untuk operasi-operasi yang major, ya, terus kemudian juga untuk keperluan monitoring intake dan output pasien juga. Untuk persiapan, ya karena ini merupakan sebuah prosedur, maka yang harus teman-teman persiapkan, yang pertama alat dan yang kedua dari pasien itu sendiri. Persiapan alat, pastinya NGT itu sendiri ya sesuai ukuran dan sesuai pasiennya. Kalau dewasa biasanya kita menggunakan ukuran 14 sampai 18, anak-anak 8 sampai 10. Kemudian kalau bayi biasanya kita pakai ukuran nomor 5 sampai 8. Kemudian juga pelumas atau lubrikan jelly, kemudian spet 20 sampai 50 cc, kemudian gelas air, plester dan gunting, stetoskop, wadah penampung, sarung tangan bersih, juga tempat sampah medis. Adapun persiapan untuk pasien itu kita kategorikan dengan persiapan pra-prosedur ya. Yang pertama kita harus mengidentifikasi pasien dan juga advis dokter. Pastikan dokter memberikan advis dan tercatat pada CPPT. Kalaupun misalnya ada advis dokter yang tidak tercatat, maka teman-teman harus melakukan tibak dan esbar. Kemudian cuci tangan ya seperti biasa sebelum prosedur dan setelah prosedur. Lalu kita juga menjelaskan tujuan kepada pasien tentang prosedur pemasangan NGT ini untuk mengurangi kecemasan. Kemudian kita memposisikan pasien ya duduk atau semi volar atau posisi miring kiri ya bila pasien tidak sadar ya. Dan kemudian memasang underpad di dada pasien untuk menghindari ketidakrapian atau banyak sekali mungkin ada cairan yang tercecer sehingga tidak mengotori spray atau baju pasien. Setelah persiapan semuanya lengkap ya, alat lengkap, pasien sudah kita siapkan, posisi sudah kita berikan, penjelasan sudah kita berikan semuanya, maka kita akan ke tahap pemasangan. Namun sebelumnya kita akan mengukur panjang NGT. Bagaimana cara mengukurnya? Kita akan mengukur dari ujung hidung, kemudian kita tarik ke telinga dan turun ke bawah sampai ke processus xiphoides. Beri tanda dengan plester. Lalu kita olesi ujung selang dengan pelumas steril atau bisa jadi kita juga pakai normal salin ya. Kalau misal kepepet sangat nggak ada gitu ya. Tapi bagusnya sih pakai gel ya. Kemudian pilih lubang hidung yang lebih besar atau aliran udara lancar. Maksudnya di sini lebih besar bukan berarti lubangnya itu beda besarnya ya. Tapi kadang-kadang ada pasien yang mungkin ada trauma atau apa di lubang hidungnya atau ada iritasi dan sebagainya. Maka kita akan pilih yang sekiranya aliran udaranya itu lancar. Kemudian setelah kita mengukur ya dan memilih lubang hidung yang kita rasa tepat ya, kita memasukkan perlahan ke hidung sambil arahkan ke bawah belakang ya, bukan ke atas. Jika pasien sadar, kita bisa minta untuk menelan air sedikit demi sedikit sebagai perbantuan supaya ada gerakan menelan ya sehingga pasien merasa tidak terasa untuk disuruh menelan karena dengan meminum air secara otomatis pasien akan menelan ya sehingga membantu masuk ke esofagus. Lalu masukkan sampai tanda yang telah dibuat tadi. Setelah selang masuk, biasanya akan ada cairan yang langsung bisa kita lihat atau jika tidak, maka kita harus memastikan posisi selang itu benar. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan aspirasi lambung, ya kita uji pH. Biasanya kalau kurang dari 5 itu posisi ada di lambung ya. Jadi di situ ada kayak semacam kertas gitu ya.
kertas laksmus, artinya kalau misalnya di situ ada perubahan warna, maka dia itu benar masuknya karena cairan lambung itu sifatnya asam. Kemudian untuk berikutnya adalah auskultasi. Dengan cara apa? Kita memberikan suntikan udara ya pada spet kosong gitu ya, kita posisikan full udara, kemudian kita masukkan perlahan lewat selang tersebut dengan mendengarkan mengarahkan stetoskop pada lambung pasien. Ketika terdengar suara seperti whoosh gitu ya, so itu artinya masuk di epigastrum. Kemudian kita observasi ya, ketika salah jalan masuk, pasien akan memberikan respon atau reaksi batuk ya. Kalaupun yang lebih parah, dia juga akan merasa sesak dan kita bisa lihat akan terjadi sianosis, maka kita harus hentikan segera dengan cara mencabut NGT tersebut. Setelah kita yakin bahwa posisi selang sudah benar ya dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan fiksasi ya dengan meletakkan plester di hidung dengan rapi. Oke, kemudian hubungkan dengan spet atau selang makan sesuai tujuan. Kalau memang itu untuk nutrisi, maka kita akan berikan nutrisi lewat selang. Kalau memang itu hanya untuk observasi, ya kita akan membiarkan itu. Atau kita sambungkan ke kantong gitu. Biasanya kita pakai urine bag ya. Jadi untuk mengetahui berapa banyak cairan yang keluar dari lambung. Setelah semua prosedur selesai, seperti biasa kita harus merapikan, memberikan posisi yang nyaman, kita merapikan alat, semuanya kita setting rapi seperti semula dan jangan lupa cuci tangan lalu dokumentasikan. Baik, berikutnya adalah pemberian makanan melalui NGT. Kenapa ini perlu kita berikan? Karena beberapa kali saya pernah mendapati teman-teman memberikan makanan melalui NGT itu tidak seperti yang semestinya gitu ya. Jadi ada beberapa poin yang kurang tepat ya. Untuk itu mari kita seragamkan dan kita mulai. Untuk persiapan seperti biasa ya, persiapan pre-prosedur sebelumnya kita harus memastikan bahwa nutrisi yang akan kita berikan sesuai dengan resep dokter atau mungkin dari dokter dietitian. Kemudian kita juga akan membutuhkan spet 50 cc. Kemudian kalau itu membutuhkan feeding set ya, biasanya itu akan tersambung dengan mesin pemberi makan gitu ya. Saya kira saat ini kita belum punya ya, mungkin kedepannya kita akan punya. Saat ini kita masih manual. Berikutnya adalah air hangat atau air biasa ya untuk membilas. Kita butuhkan 30-50 cc, sarung tangan bersih, dan juga kita siapkan pasien dalam posisi semi-volar. Selanjutnya persiapan pra-prosedur. Sebelum prosedur seperti biasa kita mencuci tangan, kemudian pakai sarung tangan bersih. Lalu kita jelaskan prosedur dan tujuan kepada pasien. Setelah itu kita verifikasi posisi NGT dengan cara melakukan aspirasi isi lambung atau teman-teman juga bisa melakukan dengan cara auskultasi seperti pada pertama pemasangan NGT. Kenapa verifikasi posisi NGT ini penting dilakukan? Karena untuk memastikan bahwa nutrisi yang akan kita berikan tadi tidak salah masuk ya. Takutnya nanti NGT-nya mungkin kelipat ya, atau mungkin tidak berfungsi, atau mungkin sudah terlalu lama untuk pasien sehingga ada sumbatan di dalam ya, kita tidak tahu. Jadi verifikasi ini sangat penting dilakukan setiap kali akan memberikan nutrisi pada pasien. Kemudian setelah kita pastikan
NGT itu masih ada dalam posisinya dan berfungsi, kita tutup selang sementara agar udara tidak masuk. Kemudian kita menyiapkan makanan dengan suhu ruangan, ya, artinya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Dalam pemberian nutrisi atau obat-obatan via NGT ini, kita bisa menggunakan beberapa cara atau metode. Yang pertama dengan bolus feeding. Ya, dengan bolus feeding ini kita memakai spet besar ukuran 50 cc tanpa plunger ya pada selang NGT. Kemudian kita langsung menuangkan makanan perlahan menggunakan gravitasi, tidak ditekan dengan plunger. Jika pasien batuk atau sesak, kita harus menghentikan segera. Metode berikutnya kita sebut intermittent feeding. Ya, intermittent feeding ini pemberian makanan yang dilakukan sesuai dengan advis dokter yang diinginkan. Kadang-kadang dokter itu ada yang memberi batasan tertentu ya, misalnya berikan setiap 4 jam 50 cc susu, misalnya seperti itu. Jadi untuk seperti ini kita juga harus memastikan kembali kepada dokter apakah 4 jam ini berlaku selama 24 jam atau hanya sampai pada jam 24 atau jam 12 malam. Ya, ada beberapa advis dokter yang menyebutkan setelah jam 12 malam feeding itu stop, lalu dimulai lagi pada jam 6 pagi ya. Jadi teman-teman harus menanyakan kembali. Kemudian yang continuous feeding ini harus kita menggunakan alat feeding pump ya, karena kecepatannya diatur. Pada pasien-pasien yang ada di ICU ya, kadang-kadang tuh biasanya pakai feeding pump ini karena sudah ada settingan di alat tersebut ya, sehingga sangat akurat ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh dokter dan kebutuhan pasien tentunya. Dan setelah selesai kita memberikan nutrisi, kita akan membilas NGT dengan kira-kira 30 ya sampai 50 cc air hangat steril untuk mencegah sumbatan. Ini penting sekali ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak juga membilas. Kadang-kadang teman-teman tuh nggak ukur gitu ya. Asal dari gelas terus langsung dituang ke spet ya. Jadi tolong teman-teman juga harus memikirkan balance cairan dari pasien tersebut ya, karena pasien-pasien yang dengan pemberian nutrisi dari NGT ini biasanya dihitung intake outputnya. Jadi diperhatikan untuk hal ini. Setelah selesai dan dilakukan pembilasan, kita akan menutup ujung NGT dengan penutupnya dan biarkan pasien tetap pada posisi semivolar selama 30-45 menit untuk mencegah aspirasi. Ya, kembali kita mengedukasi pasien. Ya, jadi pertahankan ada posisi semivolar ya untuk mempertahankan gravitasi. Kemudian merapikan peralatan untuk yang terakhir kali dan lingkungan pasien. Jadi sekali lagi perawat itu setiap kali melakukan prosedur harus selalu merapikan pasien dan lingkungan setelah prosedur selesai. Kemudian melepaskan sarung tangan dan cuci tangan kembali. Ada beberapa hal-hal yang harus diobservasi ya ketika memberikan makanan pada pasien lewat NGT ini. Yang pertama adalah apabila pasien mengalami distensi abdomen ya. Jadi pastikan juga ketika teman-teman akan memberikan makanan dilihat juga ya abdomen pasien. Apakah ada distensi atau tidak. Kemudian kita tanyakan juga kepada pasien apakah ada mual, muntah ya. Juga ketika dalam berlangsungnya prosedur mungkin ada batuk ya. Jadi kita harus observasi itu. Kemudian residu lambung bila lebih dari 100 mili maka kita akan menunda pemberian berikutnya dan harus dilaporkan. Apa residu lambung ini? Ya, ketika kalian melakukan aspirasi itu terlalu banyak cairan lambung yang bukan cairan lambung ya. Jadi ada
residu atau sisa makanan sebelumnya yang ternyata masih bisa teraspirate atau teraspirasi. Ya, jadi bukan asam lambung, ya, bukan cairan lambung, tetapi sisa makanan dari sebelumnya. Nah, apabila sisa makanan itu lebih dari 100 mili, maka teman-teman tidak boleh memberikan makanannya, harus menunda dan harus dilaporkan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah juga integritas kulit ya di sekitar hidung. Kalau misalnya pasien dengan pemasangan NGT yang sudah lama, biasanya akan ada iritasi atau apa, mungkin dari plesternya, mungkin di bagian lubang hidungnya ya ada luka atau lecet. Nah, itu harus teman-teman juga perhatikan. Lalu volume dan jenis drainase bila NGT untuk dekompresi. Kalau misalnya NGT-nya itu bukan untuk pemberian makan, tapi untuk dekompresi ya juga harus diperhatikan berapa volumenya ya. Jadi semua itu harus didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah komplikasi yang harus diwaspadai. Ya, jadi dari awal sampai akhir tadi ada beberapa kesimpulan ya bahwa pemberian makan pada pasien dengan NGT kita harus mewaspadai adanya komplikasi. Yang pertama aspirasi. Penyebabnya biasanya makanan masuk ke paru. Pencegahannya posisi semivolar dan jangan terlalu cepat ya untuk memasukkan makanan. Kemudian sumbatan selang. Biasanya penyebabnya adalah karena makanan terlalu kental atau tidak dibilas dari pemberian yang sebelumnya. Makanya kenapa teman-teman harus melakukan ini. Kalau semua perawat melakukan ini ya pasti tidak akan terjadi komplikasi sumbatan selang. Oke. Untuk mengantisipasinya kita membilas dengan air hangat setelah feeding atau setelah dilakukan pemberian makan. Komplikasi berikutnya adalah salah masuk trakea. Biasanya ini pada awal pemasangan ya. Kalau misalnya tidak masuk ke esofagus ya masuk ke trakea. Penyebabnya salah teknik ya, antisipasinya atau jalan keluarnya ya harus dihentikan. Kalau misalnya pasien sudah terlanjur masuk ya harus segera dilepas kembali. Berikutnya komplikasi luka atau iritasi pada hidung dan sekitarnya. Penyebabnya mungkin karena plester terlalu kuat atau mungkin kulit pasien ini terlalu sensitif ya dengan benda asing ya sehingga melukai pada bagian dalam lubang hidung pasien atau kalau di luar di kulit sekitar hidung. Oke, pencegahannya kita selalu observasi setiap kali akan memberikan makanan. Kita lihat ya apakah ada komplikasi-komplikasi ini dan kita juga harus regularly mengganti plester ya setiap hari atau ketika diperlukan. Kalau misalnya sudah sangat kotor sekali ya harus diganti karena saya lumayan sering ya melihat ketika saya melihat ada pasien dengan bed rest total gitu ya dan ada pemasangan NGT ya tidak jarang saya mendapati plesternya itu sudah warnanya itu sudah nggak karu-karuan gitu dan saya juga yang akan mengganti gitu pada saat itu. Jadi sudah ada beberapa kali saya lakukan itu sehingga saya merasa perlu untuk menyampaikan ini supaya teman-teman juga melaksanakan begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan ini semua dengan baik dan benar.